kita lihat stok ASI saya. Jadi selama 2 bulan saya cuti, ada 120 bag ASI lah. Sempat aku pakai yang manual, tapi memang lumayan tebal. Hai Moms, nah sekarang kita bahas soal storage ASI ya, penyimpanan ASI-nya. Jadi kita bisa simpan ASI perah itu, ada 2 penyimpanan, bisa di botol kaca seperti ini, dan storage picknya bisa plastik seperti ini. Nah tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita simpan di botol, enaknya kita bisa pakai lagi setelah digunakan. Jadi kita bisa cuci, sterilkan, dan pakai lagi. Tapi memang agak makan tempat ya di freezernya. Nah kalau yang plastik begini, enaknya praktis. Kalau misalnya kita kerja masukin ke cooler bag nggak berat. Tapi memang ini single use only. Jadi setelah digunakan, ini harus dibuang, nggak boleh dipakai lagi. Nah berarti kita kan harus belinya banyak nih ya. Maksudnya karena udah habis ya beli yang baru gitu. Beda sama botol yang bisa dipakai berulang kali. Oke, untuk prinsip penyimpanan ASI sendiri, setelah kita memerah ASI, itu bisa disimpan di suhu ruang sekitar 4-8 jam sebelum dimasukkan ke chiller atau freezer. Kemudian kalau misalnya kita bekerja dan kita memerah ASI, kita bisa masukkan ke cooler bag, itu tahan sekitar 24 jam di cooler bag. Nah kalau kita langsung masukin ke chiller, itu tahan sekitar 3 hari. Kalau kita masukin ke freezer, itu tahan antara 3-6 bulan. Oke. Nah, memang kualitas ASI-nya sendiri semakin lama memang semakin menurun. Jadi harus segera dikasihin ke bayinya ya, jangan terlalu lama disimpan. Nah, untuk harganya sendiri, kantongnya itu dari 35.000 sampai 50.000, atau yang di atas 50.000 juga ada. Satu storage-nya itu isinya rata-rata 30 piece ya. Ada yang 100 ml, 120, sampai 2,5 juga ada. Tapi saya sarankan dalam satu sesi perah itu kita ngebagi-bagi ASI-nya tuh sekitar 100 sampai 125 per kantong. Karena apa? Ketika kita mencairkan ASI, ini kita tidak bisa membekukannya kembali. Jadi ketika si bayinya nggak habis, itu wajib dibuang Moms setelah 4 jam, dan tidak boleh lebih 2-4 jam, dan nggak boleh lebih ya, harus dibuang sisa ASI-nya. Padahal kan setiap tetes sangat berharga ya. Makanya kita bagi-bagi nih dalam satu storage, dalam satu kantongnya itu cuman 100, kalau saya 100 ml sampai 125, biar nggak kebuang. Nah ini dalam satu kali nyusu bayinya sekitar segituan. Oke. Untuk harganya, untuk botol itu ada yang 3.500 sampai 5.000. Nah yang saya pakai ini harganya 3.500 per botol. Saya sendiri punya ini sekitar 10 botol, dan kalau bag sih udah beberapa kali beli ya. Nanti saya liatin stok ASI saya deh. Yuk Moms, kita lihat stok ASI saya. Jadi selama 2 bulan saya cuti, saya pumping ASI, dan alhamdulillah dapat sekitar berapa ya, ada 120 bag ASI lah untuk stok. Dan memang udah mulai saya kasihin ke dede bayinya biar dia belajar dari dot, dan gak kaget ketika saya tinggalin full 8 jam di luar rumah. Kulkas sendiri ya ada 2 pintu dan 1 pintu. Nah saya saranin sih kita pakainya yang 2 pintu biar nggak keganggu ASI-nya, nggak sering dibuka tutup juga, dan memang lebih lama
Kalau di ASI 2 pintu, kalau di kulkas 2 pintu, penyimpanannya bisa 3-6 bulan. Beda sama yang kulkas 1 pintu ya. Oke, untuk kulkas sendiri, freezer ada penyewaan khusus untuk ASI. Kalau nggak salah sih sekitar 150.000 per bulan. Tergantung di mana ya kita nyewanya. Tapi balik lagi sih, untuk beli, kita memutuskan beli atau sewa, kita lihat lagi nih stok kita. Kalau misalnya memang kayaknya kita bakalan pakai jangka panjang, lebih baik, dan stok kita banyak, lebih baik kita beli aja, karena memang untuk investasi juga ya ASI itu. Tapi kalau memang niatnya cuma sebentar, ada banyaklah penyewaan freezer ASI di luar sana yang berkisar harganya itu, pernah saya searching itu sekitar 150.000 per bulan. Oke Mams, senang ya kalau kita punya stok ASI. Untuk ibu-ibu di luar sana semangat terus. Untuk ibu-ibu yang bekerja di luar ataupun ibu-ibu di rumah, tetap selalu semangat mengasihi anaknya ya. Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe. Semangat mengasihi ya.